فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang pantas dan tiada sikap yang paling pantas kecuali menundukkan diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah masih menitipkan iman, masih menitipkan kesehatan dan juga kesempatan pada diri kita masing-masing untuk dapat meyakini dengan penuh keyakinan dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa apa yang telah kita jalani adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa din ini adalah din yang benar, sehingga kita senantiasa tunduk, kita senantiasa bersyukur kepada Zat Rabbul Jalil, Allah yang menggenggam seluruh kekuasaan yang ada di bumi dan juga di langit. Maka kita dipilih oleh Allah sampai detik ini. Allah berikan kita nikmat kesehatan yang betapa banyak orang-orang yang membutuhkan nikmat kesehatan ini. Detik ini juga Allah berikan nikmat kesehatan itu secara gratis. Maka sebagai hambanya yang beriman, kita harus senantiasa memikirkan dan juga mensyukuri kenapa Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Seharusnya kita senantiasa memanfaatkannya untuk senantiasa menjalankan segala yang Allah perintahkan. Kemudian banyak sekali kesempatan yang Allah berikan kepada kita di lain waktu. Pada saat ini juga banyak saudara-saudara kita yang masih senantiasa mengalami penindasan. Jangankan untuk sholat, jangankan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Untuk hidup saja mereka harus berpikir. Tetesan darah yang harus mereka pertimbangkan. Bagaimana saudara-saudara kita di bumi belahan yang lain masih memikirkan untuk hidup saja sulit. Maka kesempatan hidup yang Allah berikan dengan ketenangan beribadah pada saat ini seharusnya menjadi daya upaya kita untuk memacu bagaimana derajat ketaatan kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada Allah terus bertambah setiap harinya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik, manusia pilihan yang menjadi landasan kita di dalam menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan. Bagaimana Rasulullah SAW telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kejahilan dan kegelapan, sehingga pada detik ini kita merasakan keberkahan dan juga rahmat yang telah Rasulullah bawakan. Rasulullah telah berhasil mendidik, mengkader para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sehingga mereka mampu menopang kembali nubuat kenabian sehingga menyebarkannya ke seluruh alam. Maka estafet itu akan terus
kita lalui, kita berikrar kepada Rasulullah bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tauladan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita sukses meraih kehidupan dunia dan juga akhirat. Kemudian dari mimbar yang mulia ini, kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Karena sesungguhnya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bekal yang lebih baik bagi manusia yang hidup di dunia ini, yang akan melalui alam demi alam sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bekal ketakwaan kepadanya. Bagaimana ketakwaan kita ini betul-betul kita jaga sampai mati. Ketakwaan yang tercermin dari seorang hamba adalah bagaimana di setiap kehidupannya dia selalu senantiasa memikirkan apakah ini benar dan apakah ini tidak dilarang oleh Allah, apakah ini diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Umar pernah menganalogikan tentang ketakwaan. Bagaimana jika kita berjalan di sebuah jalan yang penuh duri, maka kita akan memilih jalan yang tidak penuh duri. Begitulah ketakwaan itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di setiap langkah kaki kita, kita selalu memikirkan apakah hal ini dilarang oleh Allah ataukah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengingat pada bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Adalah bulan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran sebagai bulan yang mulia. Bulan yang termasuk dalam bulan-bulan haram. Yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan. Salah satunya kita selalu mengingat, kita selalu memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Salah satu peristiwa yang menggambarkan bahwa Allah adalah penguasa yang tiada bandingnya. Bagaimana Allah sanggup menjalankan seorang hambanya bukan seharian, tapi di dalam kitab tafsir dijelaskan juz'un minal lail, satu bagian dari satu malam. Sedangkan malam terbagi dalam 3 bagian. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi hanya dalam 1 bagian. Begitu cepat, begitu singkat, begitu amat dahsyat keaziman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mampu mengantarkan hambanya dari satu titik ke titik yang lain. Maka peristiwa Isra Mi'raj harus menjadi tolak ukur bagi kita bagaimana keyakinan, keimanan para sahabat pada waktu itu tentang Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa ini selalu kita kaitkan dengan surah Al-Isra. Di dalamnya terdapat sekali pelajaran yang mampu menambah keimanan kita, meyakini bahwa sesungguhnya Allah lah sang pengatur dunia ini. Bagaimana Allah telah memperlihatkan 2 tanda di dalam surah Al-Isra itu tentang keagungannya dan kekuasaannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat bagaimana Dia telah memperjalankan malam dan siang. Tidak ada satupun dari zaman Nabi Adam sampai detik ini yang sanggup mengatur malam dan siang. Hanya Allah mudabbiruna yang sanggup mengatur alam raya ini. Tidak ada yang sanggup mematikan lampu matahari. Yang mati lampu adalah lampu-lampu manusia. Sementara lampu Allah pada siang hari tidak ada yang sanggup meredupkannya. Betapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang menggunakan akalnya memadamkan siang, mencari tandingan matahari, namun hancur dalam waktu sekejap. Bagaimana Allah sanggup
memperjalankan malam dan siang itu, maka di dalam itu terdapat banyak sekali hal yang harus kita renungkan. Bagaimana Allah menjadikan siang sebagai tempat kita mencari penghidupan dan menjadikan malam sebagai tempat untuk beristirahat. Maka perputaran malam dan siang di gambaran surah Al-Isra ini menunjukkan bahwa satu malam itu adalah satu hari perputaran yang begitu panjang. Tapi Allah sanggup mengantarkan nabinya dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sekejap, dalam waktu satu bagian dari malam hari, bukan satu bagian dari satu hari penuh. Ini adalah menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj menjadi salah satu peristiwa kemukjizatan bagi Al-Quran dan juga kemukjizatan bagaimana kita melihat ayat-ayat Allah dengan pandangan basirah, dengan pandangan penghayatan sehingga iman kita terbentuk. Bagaimana kita bayangkan sahabat pada waktu itu yang mungkin tidak tergambarkan untuk bisa melakukan perjalanan sedemikian singkat. Rasulullah pada saat peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan satu perintah, yang perintah ini menjadi satu perintah yang diwajibkan kepada umatnya, yaitu sholat. Sholat adalah satu rukun di dalam rukun-rukun Islam. Sholat diistimewakan pengambilannya, perintahnya pada peristiwa yang menakjubkan di tempat yang tinggi. Allah perintahkan, berarti sholat bukan perkara yang main-main. Sholat bukan hanya sekedar sambilan-sambilan. Sholat bukan hanya ibadah yang kita ibadahi jika kita punya kesempatan. Sholat adalah ibadah yang luar biasa azimnya, agungnya, yang telah Allah persiapkan kepada nabinya dengan sebuah peristiwa yang menakjubkan. Maka kalau kita analogikan dari rukun Islam itu, sholat dan syahadat ibarat jari jempol dan juga jari telunjuk. Zakat, puasa dan haji 3 jari yang lain. Apabila kita memegang sebuah air, apabila kita memegang sebuah botol, mungkin kalau lepas jari telunjuk, jari manis dan jari tengah tidak akan jatuh. Tapi jika jari telunjuk dan jari tengah lepas, maka akan hancur. Begitulah syahadat dan sholat mampu menjaga hambanya tergelincir dari perbuatan maksiat dan keji. Maka jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah hambanya berbuat keji dan munkar. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Meninggalkan sholat itu sendiri juga merupakan perbuatan keji dan munkar. Maka sebelum kita menjadikan sholat sebagai pelindung kita, maka jadikanlah sholat itu yang utama sebagai tiang yang akan menopang hidup kita, sehingga pencegahan keji dan mungkar itu betul-betul dicegah, dan sholat betul-betul menjadi ruh dalam kehidupan setiap umat Islam. Bagaimana ruh di dalam sholat menjadi satu ruh yang juga kita tularkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa sholat itu merupakan salah satu amal nantinya yang akan ditanya. Yang pertama kali ditanya, jika baik sholat kita, maka baiklah yang lainnya. Maka sholat adalah ibadah yang sangat penting. Syahadat adalah kunci surga. Sholat adalah bagaimana kita menyapai kunci itu. Dan ada satu perkara penting dari sholat ini, yaitu istinja adalah juga perkara yang bisa menyebabkan sah atau tidak sahnya sholat. Maka sampai perkara yang sepele pun, istinja, buang air, berwudu, di dalam Islam itu sangat diperhatikan. Tanpa adanya wudu maka tidak sah sholat. Tanpa adanya sholat maka manusia tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu
kita juga harus senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah yang lain. Karena Rasulullah menyampaikan ada orang yang disiksa di dalam kubur hanya karena perkara istinja atau tidak benar di dalam menyucikan diri. Sehingga sholatnya yang merasa dia sah akhirnya tidak sah. Pesan ini adalah hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menjadikan ilmu sebagai cahaya bagi kita untuk menjalankan ibadah sholat ini. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada ibadah sholat inilah sekiranya kita mampu menjadi hamba-hambanya yang sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah menyampaikan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Analogi 27 derajat bukan hanya sekedar angka. Jika kita lihat skala 27 derajat adalah kemiringan yang tidak terlalu miring dan juga yang tidak terlalu menanjak. Maka sholat berjamaah akan mengantarkan hambanya secara istiqomah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada bagaimana pengenalan yang mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sholat adalah kunci bagi seorang secara individu dan juga berjamaah bagi umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada peristiwa Isra Mi'raj itu juga diterangkan bahwasanya ada satu ayat yang kita baca tadi di dalam surah Al-Isra tentang bagaimana Allah telah memberikan Bani Israel itu banyak kemuliaan. Allah berikan banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Allah berikan ilmu kepada Bani Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Bahkan mereka menentang. Bahkan sangat jelas khobarnya di dalam Al-Quran tentang kerusakan yang dibuat oleh Bani Israel. Mereka telah melakukan kerusakan sebanyak 2 kali. Ibnu Abbas menerangkan apa kerusakan 2 kali itu. Mereka suka sekali membunuh nabi. Yang paling jelas, pertama nabi yang dibunuh adalah Nabi Zakaria. Kemudian adalah Nabi Yahya. 2 nabi tercatat di dalam Al-Quran telah dibunuh oleh Bani Israel. Orang-orang yang hanya meminta mukjizat demi mukjizat, meminta kenikmatan demi kenikmatan, tapi tidak segera menjalankan perintah yang diberikan oleh nabinya. Maka tidak heran jika sampai detik ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina mereka bantai. Anak-anak, orang tua tidak pandang bulu, mereka habisi, mereka hanguskan. Jangankan anak-anak, jangankan orang tua, nabi saja mereka sanggup bunuh, apalagi cuma manusia. Inilah kekejaman yang tercatat dalam surah Al-Isra tentang Bani Israel. Maka ini harus senantiasa menjadi catatan bagi kita, bahwa sampai kapanpun orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pertama kali mengingkari kemujizatan Rasul, orang-orang yang menentang kemujizatan Rasul. Maka pesan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bagaimana kita terus meyakini bahwa musuh kita itu nyata, orang-orang Yahudi Israel. Mereka sanggup melakukan segalanya untuk memastikan bahwa mereka lah yang bisa memimpin dunia ini. Maka jelas hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu peristiwa di Isra Mi'raj itu yang juga harus kita ambil, adalah negeri-negeri yang dilewati oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Rasulullah belum mengenal, Rasulullah belum tinggal di sana. Tapi apa? Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, janji Allah itu benar, hadirin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu persatu negeri-negeri yang ada di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa menjadi negeri yang dinaungi oleh
Islam dengan pemerintahan yang luar biasa, dan Rasulullah telah membuktikan kepada kita hadirin Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Rasulullah bukan pembohong, bahwa sesungguhnya segala janji yang telah Allah sampaikan, yang telah Nabi sampaikan akan pasti terjadi. Bersama kita atau tidak bersama kita, janji-janji yang Allah berikan melalui nabinya lambat laun akan terwujud. Maka posisi kita pada saat ini berada di mana? Menjadi orang-orang yang ikut mewujudkan janji-janji yang Allah berikan, atau hanya menjadi penonton, bahkan orang-orang yang senantiasa sinis dengan perjuangan-perjuangan saudara-saudara kita untuk kembali bagaimana Islam ini menjadi salah satu agama yang mengatur dunia ini, sehingga cahaya Islam dan juga rahmatan lil alamin itu terwujud untuk seluruh alam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirunul kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi muhkami tanzili, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.